Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa. Kali ini kami akan menjawab pertanyaan dari netizen yang menanyakan gini Pak Ansori, mengenai secara garis besar pembuatan biodiesel dari kelapa sawit. Jadi karena begini Pak Ansori, kadang dulu ya itu kan harga turun naik ya kan, mau dimanfaatkan apa penting juga. Salah satunya kan kalau biodiesel itu kan yang punya mobil diesel bisa digunakan, kemudian traktor bisa, genset bisa kan gitu. Nah itu bagaimana petani ini supaya bisa memanfaatkan itu untuk pembuatan biodiesel. Tentunya kita tanya ahlinya Bapak Dr. Muhammad Ansori Nasution supaya bisa menjelaskan ini Pak Ansori. Silakan Pak Ansori. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa biodiesel itu. Pertanyaan berikutnya, bisa nggak kita buat itu di skala rumah tangga ataupun kita di kebun-kebun petani? Pada prinsipnya bisa. Kalau boleh saya katakan seperti film MacGyver Pak. Oh ya. Ya, MacGyver itu kan dia di tengah hutan dia bisa buat apa namanya? Bisa buat apa-apalah MacGyver itu ya. Iya. Tapi kalau masa kita MacGyver itu masih tahu Pak, mungkin milenial kurang tahu sekarang ini ya Pak. Iya. Oke, jadi kayak MacGyver. Jadi apa cara buat biodiesel itu? Sebenarnya biodiesel itu dua benda utama, dua bahan baku utama adalah lemak. Apakah itu minyak sawit, minyak apapun itu minyak lah. Dalam hal ini karena kita bicara sawit, minyak sawit, minyak CPO. Yang kedua adalah kita harus mendapatkan namanya metanol, seperti itu Pak. Ataupun lebih umumnya adalah alkohol. Nah, alkohol kalau metanol kan memang dia dari minyak bumi ya. Tapi kalau mungkin di dalam di kebun, di tempat-tempat yang sulit mendapatkan metanol, kita bisa gunakan alkohol yang lain, misalnya etanol yang bisa dari tape seperti itu. Tetapi ini ada perbedaannya. Kalau kita menggunakan metanol atau etanol itu pasti ada perbedaannya, hasil yang dicapai. Ada satu faktor lagi, kalau bahan baku tadi sudah jelas ya, kita perlu minyak sawit, kita perlu alkohol, dicampurin, kemudian kita panasi, kemudian itu nanti setelah waktu tertentu akan jadilah biodiesel. Sederhananya seperti itu Pak. Oh iya. Nah, cuma improvementnya ada gitu Pak. Improvementnya ada. Misalnya kalau kita pernah dengar namanya katalis ya. Katalis itu kan kalau bahasa orang kimianya menurunkan energi aktivasi. Atau kalau lebih sederhananya lagi adalah dia mempercepat reaksi, tapi sebenarnya bukan. Itu dia menurunkan energi aktivasinya. Jadi harusnya energi aktivasinya misalnya 100, dengan adanya itu akan lebih rendah lagi, seperti itu Pak. Seperti itu. Jadi tambahkanlah CPO, tambah alkohol, kasih panas, terus mau mempercepat reaksi kita kasih katalis, nanti tunggu beberapa lama, mungkin 1,5 jam atau 1 jam, akan terbentuklah yang namanya biodiesel. Tapi sebelum jadi biodiesel, setelah kita campurkan tadi, setelah dikasih panas itu ada dua layer dia. Jadi side product dari biodiesel itu adalah biodiesel sendiri dan ada gliserol, seperti itu Pak. Kira-kira. Pak Ansori biar lebih jelas ada itu ini yang dua ini Pak Ansori yang baru bisa ditulis itu biar lebih jelas lagi. Oke. Ya. Kita sederhananya CPO lah ya. Ya CPO ya. Ditambah dengan alkohol. Alkohol itu akan menghasilkan biodiesel tambah gliserol. Oh ya. Gliserol gitu Pak. Tapi di sini kalau dia persamaan reaksi ini kan dia kan kita mengandung reaksi reversible ya. Namanya transesterifikasi. Oh ya. Transesterifikasi dia. Makanya dia dua ini jalurnya. Tapi kalau dia esterifikasi saja, dia tanda-tandanya satu, dia irreversible, tidak balik. Di sini kita sebenarnya harus ditambahkan panas dan juga ditambahkan dengan katalis Pak. Seperti itu Pak. Iya. Itu gambarnya gitu aja mudah ya. Jadi biodiesel. Jadi kalau sederhananya ini ada CPO ditambah dengan alkohol. Alkohol ini boleh kita gunakan apakah paling bagus itu MLH, metanol ya. Atau kita kasih etanol. Etanol. Setelah ditambahkan, dicampurkan nanti dia akan jadilah
dua layer di sini, Pak. Di sini paling di atas ini, yang di arsir ini, ini adalah biodiesel. Biodiesel, yang di bawah ini adalah gliserol. Itu Pak Ansori itu biodieselnya udah 100% itu kan? Oh iya, ini 100%. Nah. 100%. Gliserolnya ya 100% gliserol, tapi ini banyak pengotoran. Ada pengotor-pengotoran, ini perlu purifikasi lah untuk digunakan lebih lanjut. Artinya kalau mau ditambah solar yang biasa jadi berapa B30 contohnya, itu yang di atas kan ditambahkan solar biasa itu kan? Iya. Jadi kalau B30 itu maksudnya adalah 30%-nya biodiesel, B-nya 70%-nya solar dari minyak bumi. Minyak bumi. Oh ya, itu kalau B30. B50 setengah-setengahnya. Setengah-setengahnya ya. Oh gitu ya. Terus saya nggak salah ya, kalau yang bikin ini loh Pak. Ini apa namanya, biodiesel kan ini dari CPO. Kalau yang dari minyak jelantah itu gimana, minyak goreng bekas? Minyak goreng bekas ya itu. Ya sebenarnya sama Pak, mau dari minyak goreng bekas, mau dari CPO, hanya perlu treatment tertentu. Kalau minyak goreng bekas kan kita tuh ada kotoran-kotorannya, kita harus filtrasi lah. Kalau dia kalau CPO kan nggak ada kotorannya ya, kalau minyak goreng bekas sebenarnya dasarnya itu olein ya. Oh iya. Seperti itu Pak. Oh ya, itu yang dibilang FAME yang ini ya? Iya, FAME itu fatty acid methyl ester. Oh iya. Fatty acid methyl ester, FAME. Ya, namanya orang awam ini, jadi nggak tahu ini. Sebenarnya biodiesel itu adalah golongan kimia. Apa yang namanya? Saya kurang paham namanya itu kan Pak. Golongan kimia kan ada, kita tahu ada ROH, alkohol, ROR, ether, RCOOH, seperti itu Pak. Jadi kalau biodiesel ini masuk dalam methyl ester, RCOOR. Kalau kimianya, tapi udahlah, nggak usah dibahas itu Pak ya. Yang penting itu kan gini, kalau rakyat itu kan sekarang pabrik itu CPO sendiri itu sekarang sudah ada loh Pak Ansori ya kan? Petani itu kalau mau buat biodiesel kan nggak pala sulit, ternyata butuh metanol tadi. Ya yang penting nanti kalau nggak bisa kan ngundang Pak Ansori ya itu. Siap. Nah, kan saya ajari lah. Diajari ya, kalau dijelaskan di sini ya nanti lama sekali ya kan. Itu kan harus ada kan perbandingannya ya kan. Ada rasionya. Ya rasionya antara CPO-nya berapa, metanolnya berapa, katalisnya berapa kan gitu kira-kira. Nah itu terus sekarang itu masih ekonomis ya itu Pak Ansori kalau dibikin gitu. Biodiesel ini Pak, ekonomis atau enggak. Jadi kalau normalnya itu ya, kalau skala komersil, skala pabrik itu biaya untuk membuat 1 liter biodiesel itu kira-kira antara 1.000 hingga 1.500. Pabrik-pabrik besar yang kapasitasnya besar lah, mungkin bisa 5.000 ton sehari dan sebagainya gitu Pak. Tapi kalau dia skala kecil mungkin akan lebih mahal biayanya. Kenapa? Karena ada faktor-faktor lain di proses, misalnya ada metanol recycle di kita nggak ada karena skala lab. Kemudian kita harga pembelian kita lebih mahal, bahan bakunya seperti metanol. Kalau beli satu kapal dengan beli satu mobil beda ya Pak. Seperti itu akan jatuhnya di 2.000 hingga 2.500 biayanya. Jadi kalau kita bayangkan, kalau kita hitung berapa sih harga 1 liter biodiesel sebenarnya. Jadi kalau CPO kita harganya misalnya 8.000 misalnya Pak. Terus biaya untuk membuat biodiesel itu tadi kan 2.500 paling mahal. Jadi jatuhnya di 10.500. Harga biodieselnya B100 ya Pak. B100 itu murni ya, 10.500. Tapi kita bandingkan dengan solar industri. Berapa solar industri sekarang Pak? Kalau misalnya solar industri sekarang ini adalah misalnya 11.000, tapi dibandingkan dengan 10.500, pasti yang biodiesel ini lebih murah jatuhnya Pak. Kira-kira seperti itu Pak. Kalau saya hitungannya senangnya gini, yang penting bisa. Ya, kalau pas harga CPO itu turun, dijual-jual payah, gitu loh harga TBS ya. Dibikin aja biodiesel dipakai sendiri. Kalau saya maksudnya gitu. Bisa Pak, bisa. Tapi untuk kita aplikasikan ke mobil itu perlu hati-hati Pak. Perlu kehati-hatian. Jadi karena mobil yang diciptakan oleh Jepang ataupun produsen mobil itu bukan untuk biodiesel murni. Bukan, tapi dia untuk biodiesel dengan kadar tertentu seperti itu Pak. Untuk hidupkan genset di kebun. Kalau genset oke lah, dia kan mesin dia statis ya. Oke, terima kasih Pak Ansori sudah berbagi ilmu ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi petani sawit di Indonesia.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.